Nah, karena mang nu dibutuhkeun ku UMKM yang paling banyak natenya, adalah jadi ketika berbisnis itu bukan saingan kawan-kawan. Jadi sekarang itu zamannya bukan zaman persaingan, tapi bisa lah ntar gimana? Kita join pas ada Luhur X kreatif kan. Sudah suji 2,5 grup tutup Pantona. Oke. Siap. Irfan Aditya anjing. Ada kasar nih. Ada sensor gampang. Jadi ya guys, saya jeung Irfan ya sok resep ngecaprak lamun papangi. Jadi sok teu apal waktu gitu ya. Nah, kunaon lamun salahna lamun kurang di lain aja ngobrol. Jadi obrolan orang teh direkam gitu. Jadi orang mah ieu mah temana teh naon gitu nya. Pokona mah intina mah ngacaprak. Siap. Oke, Pan. Capek ya. Capek. Oh iya, tapi podcast perdana. Podcast perdana atau udah ada kan podcast sebelumnya, podcast Sunda. Cuman girohnya kurang. Giroh teh lain giroh, jadi kurang dalam artian teh semangat kurang nadejengnya nah. Tapi saya pernah nonton beberapa kali curhat. Nah, itu bagus. Itulah alasan kenapa podcast ini ada lagi. Siap. Dan alasan utamanya makan gue coba. Sami. Geus langka gitu nya, Pak. Sama. Oke. Ivan ieu nya this is my friend anjir. Babaturan anu nya lamun bisa dibilang mah satu frekuensi lah, jadi lamun ngacapraknya wayahna peduli lah. Kenal dari SMP-nya berarti SMP. Saya SMP. Om Ridwan udah SMK di Banjar. Masih waktu itu teh masih ngurus-nguruskeun buku, kamu nginjem buku ke saya. Nah, karena itulah masih idealis gitulah. Jadi masih pemikirannya teh masih budak ngora pisan ngora. Nah, Ipan, jadi Ipan teh ayeuna kesibukan naon ya? Kesibukan. Ayeuna kan Covid, Om. Covid. Sebelumnya kerja di Jakarta. Di salah satu perusahaan swasta lah di Jakarta, bergerak di bidang pariwisata. Tapi karena yang Covid, pariwisatanya tahulah gitu, pariwisata ayeuna hancurnya, tutup. Ya ada kapan kumaha gitu. Di pariwisata mah jalan-jalan gitu kan. Sementara kudu lockdown. Bener. Terus tutup sementara di lockdown. Terus ya udah pulang dulu ke dia nulisan. Nah, pulang teh bulan Maret, sekitar bulan Maret. Tapi masih kerja. Tapi masih kerja waktu itu. Terus sekarang mah lagi garap plasadailuhur.com. Plasadailuhur.com. Nah, itu nama eta. Plasadailuhur.com. Jadi saya nempo ketika Ipan nawarkeun ke saya ya waktu itu ke dianya gitu kan. Saya teh geus malemna sudah menonton ya guys, baik ngobrolin ya ame apal. Ya, saya teh geus malemna geus nonton sebuah channel YouTube yang Pian Flash lah, ngana silakan teman-teman tayangan lah. Jadi Pian Flash ya itu tuh nyeritain bahwa ternyata prospek di bisnis prospek yang di masa prospek bisnis di masa depan itu yang bagus itu adalah di dunia digital, itu di dunia online gitu ya. Jadi ketika Ipan nawarin ke saya, bukan nawarin, ketika Ipan ngomong itu ke saya ya, wajir si Irfan guys apalin lah channel itu. Jadi guys dia peka zaman gitu ya. Peka, tapi mungkin bagi beberapa orang mah yang serikeun gitu kan. Yang serikeun keneh lah, nah apa sih naon sih gitu kan, gimana tahunya. Makanya kita coba jelaskan aja. Plasadailuhur teh naon eta Plasadailuhur? Jadi Plasadailuhur teh e-katalog untuk UMKM khususnya di Kecamatan Dailuhur. Ya Kecamatan Dailuhur Kabupaten Cilacap lah. Tapi cita-cita ya ada e-katalog apa tuh e-katalog? E-katalog sederhana. Jadi kayak model apa ya? Kumpulan dari macam-macam UMKM yang kita satuin, kita bikin ringkas di dalam satu website. Lamun misalnya baksa Shopee mah dina bukunya. Nah ini mah berbentuk digital. Supaya bisa lebih gampang dipasarkan nantinya kayak gitu. Karena target kita kan sebenarnya ingin membuat UMKM
wilayah Kabupaten Cilacap khususnya itu naik kelas. Nah, ditunjang dengan program pemerintah. Nu ayeuna ngagembor-gemborkeun campur bahasana enggak apa-apa. Nah, nu ayeuna ngagembor-gemborkeun untuk naikin UMKM. Nah, jadi ya apa sih, gayung bersambut lah. Gayung bersambut gitu. Jadi ada dukungan lah. Ada gitu. dukungan juga. Gitu kan. Nah, mungkin buat informasi buat teman-teman semua, buat Om Ridwan juga, kita si Plaza Delur ini sekarang udah masuk minggu ketiga. Kita terpilih menjadi 30 besar finalis pahlawan digital UMKM tingkat nasional di kementerian. Berapa besar? 30 besar. 30 besar. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia Plaza Delur masuk. Kita di bootcamp udah minggu terakhir, minggu ketiga. Kemudian setelah bootcamp ini saya minta doanya mudah-mudahan kita masuk 20 besar. Kemudian kita nanti bakal pitching. Pitching teh naon? Pitching tuh kayak tender lagi sih ya, kayak kita adu lagi gitu. Adu dengan lagi konsep kita dengan yang lain ya. Kompetisi deh ya. Betul. Jadi untuk nunjukin konsep kita, tujuan kita, visi kita, dan sampai program-program kita, sepertinya sih seperti itu. Karena sampai saat ini juga kita belum ada gambaran sih, buat dengan UMKM lain juga belum ada gambaran karena belum dikasih tahu seperti apa nantinya ke depannya. Jeung nu lain deh gitu. Boga gambaran nu lain ge gitu. Belum. Karena belum ada instruksi. Sekarang masih bootcamp aja gitu. Jadi bootcamp tuh kita dapat materi dari Facebook, Instagram, Shopee, Grab, kemudian ada beberapa dari UMKM juga yang mereka udah bagus gitu, udah kelola dengan bagus gitu. Sharing sih, sebenarnya lebih ke sharing kalau lebih kayak. Terus Oke, itu suatu prestasi yang membanggakan lah bagi daya luhur utamanya gitunya. Ada inovasi di bidang bisnis ya. Karena emang eranya udah bergeser sekarang gitu kan. Dari apa? Ayeuna di panulisan sih. Ayeuna panulisan kan ayeuna tinggal di cicing wae gitu kan, tinggal tek DO gitu kan. Kalau mau budak ngalor ayeuna mah. Pokoknya mah lamun misalna ayeuna teu pandai bermain di medsos gitunya. Paeh we usaha gitu. Yang maksudnya bukan mati secara langsung, tapi perlahan demi perlahan lamun kita kalau kita nyaman gitu misalnya tidak mengikuti arus gitu. Maksudnya arus sekarang gitu milenial gitu mau bisa maju, jadi pasti usaha itu maju. Nah, targetnya itu sebatas kecamatan Daya Luhur? Enggak, kita targetnya satu Kabupaten Cilacap dulu. Satu Kabupaten Cilacap. Tapi tadinya kan Daya Luhur kan? Ya, jadi Plaza Daya Luhur itu kan Daya Luhur. Sebenarnya nama Daya Luhur kita ambil itu bukan karena kita pengen lebih ke Daya Luhur, tapi karena yang nyiptain itu adalah anak-anak Daya Luhur semua. Gitu. Dari mulai konsep, dari mulai back engine, dari mulai semuanya front end developernya semuanya anak Daya Luhur gitu. Pokoknya yang ngurusin website teh budak Daya Luhur kabeh. Timna teh budak Daya Luhur. Timnya budak Daya Luhur. Biasa Daya Luhur. Gitu. Perlu diapresiasi lah. Perlu didukung dan diapresiasi. Jadi ketika nih Irfan datang ke tempat usaha Mararane itu atau bapak-bapak ibu sadayana ulah di sini san. Karena Irfan itu akan membantu usaha bapak ibu baca ini sadayana. Tapi gitu. Pernah loh ada kejadian gimana pas waktu itu teh saya teh mau minta data sama seperti Kak Om waktu itu. Saya datang mau minta data waktu itu kan nama toko, nama pemilik, nomor WhatsApp. Terus saya nanya kan, ini nomor WhatsApp mau dipublikasiin nggak gitu, boleh nggak? Terus sebelum saya datang ditanya dulu dong. Gimana? Naon jang? Pajak lain. Baru kagak saya. Langsung ngeplok. Enggak, tentu bukan gitu. Jadi terus ada lagi yang itu kan pajak. Terus ada lagi ya bapak-bapak sih itu. Saya datang gitu, Pak, saya dari Plaza Daya Luhur gini. Wah, mau lah cina. Cigue cina. Cek saya. Padahal mah saya cuma mau minta data itu terus saya iklanin gitu gini tadinya kayak gitu. Tapi ya itu balik lagi sih.
keterbatasan mungkin ya. Iya. Kita juga nggak bisa menyalahkan mereka, Pak. Jadi intinya mereka tuh kalau punten ya, orang tua itu lebih realistis biasanya, lebih realistis, lebih ke naon sih gitu kan, kita. Sementara kita tuh pikirannya visioner gitu kan. Saya juga sih sebenarnya sekarang udah lebih ke realistis sih, Pak, pemikirannya. Cuman kalau misalnya untuk realistis tapi maju gitu, realistis tapi maju. Jadi saya tuh nggak berhenti ngikutin perkembangan dari mulai dunia digital, perkembangan pasar kayak gimana gitu kan, gitu. Jadi sebenarnya jadi perbedaan cara pandang berpengaruh gitu kan, perbedaan cara pandang berpengaruh karena itulah ketika kita beda sorangan, otomatis disangka jama gelo gitu. Nah, gitu kan gitu. Benar. Gitu sih. Jadi ketika tantangan tersendiri juga sih Om sebenarnya mah. Ketika saya datang ke masyarakat, ke UMKM itu tuh saya harus menjelaskan sih. Kita harus ngejelasin lagi gitu dari awal sampai akhir apa sih tujuannya, apa sih manfaatnya gitu, supaya karena ya saya paham lah gitu ketakutan masyarakat itu kan ketika kita datang itu adalah kita bakal ngambil uang mereka, terus kita menurut mereka akan dimanfaatkan untuk proposal atau apa, sebenarnya kayak gitu sih. Jadi makanya kita datang tuh sebenarnya ya seperti itu buat membantu mereka gitu. Jadi kalah netting manten masyarakat. Tapi ada kok sebenarnya, ada juga kita nyiptain space buat mereka yang UMKM yang memang mempunyai modal yang cukup gitu, buat beriklan di kami juga bisa gitu sebenarnya. Gitu. Ya simbiosis mutualisme lah guys. Jadi sebenarnya kan ada dua pilihannya Pak ya. Di situ tuh bisa kita ada yang premium, membership, ada yang biasa. Yang biasa gitu. Jadi tong lewas, jadi buat teman-teman bisa kedatangan Irfan gitu kan. Sebenarnya tetek ngadata supaya usaha teman-teman so ibu bapak teh biasa masuk karena internet, biasa masuk karena media sosial gitunya. Jadi ketika anak-anak milenial gitu kan ngeakses kebutuhan misalnya kebutuhan kudu ka Tokopedia, kudu meni ka retail kalau memang ada di Plaza Daya Luhur gitu kan. Ke situ aja yang deket-deket. Tapi gini, sebenarnya gimana? Jadi kita teh kan itu ada tadi kan nyinggung masalah Shopee, Tokopedia, berarti marketplace gitu yang lainnya. Tapi sebenarnya kita juga punya tujuan yang lain, Mas. Gimana? Jadi kita teh mau apa sih nantinya tuh program kita tuh bakal ngadain pelatihan buat mereka, buat para UMKM, khususnya yang tadi yang ownernya teh si bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah usia gitu ya, yang memang tidak terlalu paham akan media sosial gitu. Jadi kita bakal adain pelatihan untuk buka akun di marketplace kayak Shopee, Bukalapak, kayak gitu-gitu. Kemudian kita juga mungkin bisa lah ntar gimana? Kita join Plaza Daya Luhur X kreatif kan. Nah, karena nu dibutuhkan ku UMKM yang paling banyak natenya, adalah belajar terkait masalah foto produk, ya kan, sama buat iklan dan kreativitas. Nah itu, kita bisa join kan? Bisa join. Good. Jadi ketika berbisnis itu bukan saingan kawan-kawan. Jadi sekarang itu zamannya bukan zaman persaingan, tapi kolaborasi. Ya, jadi yang paling bagus. Satu sama lain lah. Contoh kecil lah Pak orangnya. Orang kan tukang foto, tukang video. Nah, saya mah ketika boga babaturan sok sih. Santuy ngopi. Jadi ketika saya boga babaturan tukang foto deui gitu kan ya, boga babaturan tukang foto deui, saya mah bukannya malah ngejauh. Saya mah pepet. Bener. Saya teman-teman mulai memanfaatkan. Pertama saya menambah jaringan. Benar. Yang kedua saya belajar dari yang lebih senior gitu kan. Jadi silaturahmi itu memperbanyak rezeki. Ketika kita berjabat tangan dengan orang lain yang baru gitu kan, itu pasti ada rezekinya itu Pak. Ya, santena umur orang pertama dan kenalan kita, dan rezekinya adalah kita menang dulur. Benar. Gitu, menang dulur. Jadi ayeuna mah teu usum ngaranna saing menyaing.